Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas resume paper Sistem Informasi Geografis, dan nama saya adalah Ahmad Jamaluddin Maliki, NIM 411301. Langsung saja ke pembahasan saya. Yang pertama adalah judul paper. Judul paper adalah yang pertama penerapan SIG dalam kehutanan, dan paper yang kedua pemanfaatan SIG dalam mitigasi bencana, dan yang ketiga adalah aplikasi sistem informasi geografis atau SIG untuk identifikasi lahan kritis dan arahan fungsi lahan daerah aliran sungai sampean. Yang pertama penerapan SIG dalam kehutanan. Aplikasi SIG untuk kehutanan tropis. Hutan tropis merupakan ekosistem dan juga sumber daya alam yang penting, baik secara lokal maupun global. Jadi, beberapa fungsi dari hutan tropis adalah produktif atau ekonomis, jadi bisa dimanfaatkan, perlindungan atau ekologis, psikologis, dan keagamaan, serta bisa dijadikan wisata dan pendidikan. Luas hutan tropis berkurang dengan sangat cepat selama 3 dekade belakangan ini, dan laju kerusakan hutan tropis adalah tertinggi di dunia. Jadi hutan tropis memiliki tingkat kerusakan yang lebih banyak dibandingkan tipe hutan yang lain. Untuk itu diperlukan informasi yang memadai yang bisa dipakai oleh pengambil keputusan, termasuk diantaranya informasi spasial, sistem informasi geografis, penginderaan jauh, dan global positioning system. Merupakan tiga teknologi spasial yang sangat berguna. Sebagian besar aplikasi SIG untuk kehutanan belum mencakup hutan tropis. Meskipun dalam 10 tahun ini aplikasi SIG untuk hutan tropis sudah mulai berkembang. Pembahasan dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, khususnya teknologi dalam hal sistem geografis, segala cakupan mengenai aktivitas manusia semakin mudah. Sistem informasi geografis adalah alat untuk memudahkan manusia atau mempermudah manusia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pembuatan jalan syarat, yaitu pembuatan jalan untuk mengakses lokasi penebangan hutan atau pemotongan kayu. Jadi untuk jalan seperti itu. Dengan adanya alat ini, maka akan semakin mempermudah para pekerja dalam menentukan letak lokasi di mana mereka akan bekerja. Jadi bisa menentukan jalan syarat yang paling tepat untuk ke tujuan. Sistem informasi geografis dalam penerapannya di bidang kehutanan sangat membantu dalam proses pembuatan jalan syarat, karena dengan adanya informasi dalam alat tersebut, kita tidak perlu membuang-buang tenaga lagi untuk meninjau atau mengukur tempat yang menjadi tujuan pembuatan jalan syarat. Jadi kita tidak perlu survei langsung ke lokasi, cukup dengan aplikasi ArcView saja kita bisa menentukan jalan syarat yang tepat untuk menuju lokasi. Kita tinggal mengaktifkan alat tersebut, maka alat tersebut akan menampilkan segala informasi suatu kawasan yang kita perlukan. Yang kedua adalah pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana, penelitian dan analisis. Untuk mengetahui daerah rawan bencana, SIG dapat membantu menentukan wilayahnya. Misalkan untuk wilayah Jawa sangat berpotensi gempa karena dilalui oleh lempeng samudra dan benua. Jadi dilalui oleh 2 lempeng, jadi rawan gempa. Jawa juga merupakan daerah busur dalam vulkanik atau daerah yang memiliki banyak gunung api yang aktif. Wilayah selatan Jawa berpotensi gempa dan tsunami. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan SIG dapat mengurangi dan siaga terhadap ancaman bencana tersebut. Peta bencana berbasis SIG. Sistem informasi geografi adalah suatu sistem yang diaplikasikan untuk memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang terkait dengan atribut secara spasial. Pada kondisi yang lebih umum, SIG adalah cara yang memudahkan pengguna untuk membuat query interaktif, menganalisa informasi spasial, dan mengedit data. Ilmu informasi geografis adalah ilmu yang mengkombinasikan antara penerapan dengan sistem. SIG dapat diterapkan untuk melindungi kehidupan, kepemilikan, dan infrastruktur yang kritis terhadap bencana yang ditimbulkan oleh alam, melakukan analisis kerentanan, kajian multi bencana alam, rencana evakuasi, dan perencanaan tempat pengungsian, mengerjakan skenario penanganan bencana yang tepat sasaran,
pemodelan dan simulasi, melakukan kajian kerusakan akibat bencana dan kajian kebutuhan komunitas korban bencana. Jadi bisa difungsikan sesuai judulnya, mencari tempat evakuasi yang paling dekat dan rencana pengungsian kita kemana. Karena SIG adalah teknologi yang tepat guna yang secara kuat merubah cara pandang seseorang secara nyata dalam melakukan analisis keuangan. Jadi sesuai dengan peta yang asli, jadi kita bisa memperkirakan evakuasi atau contohnya evakuasi atau pengungsian itu secara real. SIG menyediakan dukungan bagi pemegang keputusan tentang analisis spasial atau keuangan dan dalam rangka untuk mengefektifkan biaya. Jadi bisa menghemat biaya karena kita tidak survei langsung ke lokasi, kita langsung menggunakan aplikasi, jadi tidak membuang waktu dan tenaga. SIG tersedia bagi berbagai bidang organisasi dan dapat menjadi suatu alat yang berdaya guna untuk pemetaan dan analisis. Yang ketiga, aplikasi sistem informasi geografis SIG untuk identifikasi lahan kritis dan arahan fungsi lahan daerah aliran sungai sampean. Sampean adalah nama sungai. Faktor erodibilitas tanah. Beberapa tanah tererosi lebih mudah daripada yang lain meskipun faktor-faktor lainnya memiliki kesamaan. Perbedaan ini dinamakan sebagai erodibilitas tanah dan yang disebabkan oleh propertis tanah itu sendiri. Jadi ada beberapa tanah yang memiliki tingkat erosi lebih mudah daripada tanah yang lain. Faktor topografi panjang lereng dan kemiringan lahan. Sifat lereng yang mempengaruhi energi penyebab erosi adalah kemiringan atau slope, panjang lereng dan bentuk lereng. Kemiringan lereng mempengaruhi kecepatan dan volume limpasan permukaan. Semakin curam suatu lereng, maka laju limpasan permukaan akan semakin cepat dan laju infiltrasi juga akan berkurang sehingga volume limpasan semakin besar. Panjang lereng ini mempengaruhi energi untuk erosi, terutama karena panjang lereng mempengaruhi volume limpasan sehingga juga mempengaruhi kemampuan untuk membuat tanah tererosi. Faktor pengolahan tanaman dan konservasi tanah. Indeks pengelolaan tanaman dapat diartikan sebagai rasio tanah yang tererosi pada suatu jenis pengelolaan tanaman pada sebidang lahan terhadap tanah yang tererosi pada lahan yang sama tanpa ada tanaman. Nilai C untuk suatu jenis pengelolaan tanaman tergantung dari jenis, kombinasi, kerapatan, panen, dan rotasi tanaman. Faktor pengolahan tanah, faktor yang diperbolehkan, jadi yang maksudnya yang umum, yang faktor yang diperbolehkan itu tererosi yang umum itu berapa agar tidak berlebih, tidak tererosi, tidak terkuras berlebih tanahnya. Tingkat bahaya erosi, jadi ada tingkat bahaya erosi yaitu apabila erosinya melebihi pada umumnya itu akan menjadi tingkat bahaya. Arahan penggunaan lahan. Jadi arahan penggunaan lahan adalah tempat di mana lahan yang sesuai untuk sesuatu yang kita bangun atau kita manfaatkan. Kalau ingin membuat pabrik ya di mana tempatnya. Kalau kita ingin menanam pohon atau kita ingin membuat sawah ya kita harus tahu tempatnya itu di mana yang tepat. Jadi tidak secara suka-suka kita. Kesimpulan dari resume ketiga paper di atas kita bisa melihat manfaat dari SIG. Tinggal dari kita manfaat SIG untuk apa, membuat jalan syarat atau mencari jalur alternatif saat terjadi bencana di daerah Anda. Jadi kita bisa manfaatkan SIG untuk apa saja tergantung kebutuhan kita. Saran, dalam mengoperasikan sistem informasi geografis, maka kita perlu memperhatikan keberadaan cuaca. Seperti adanya cuaca mendung akan sangat menghambat kinerja dari SIG itu sendiri. Untuk itu pilihlah waktu yang baik di mana cuaca sedang cerah. Terima kasih.